Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Baiklah, di sini Lifa akan menjawab pertanyaan dari Bapak dengan soal yang pertama, yaitu pengertian komunikasi politik dan contoh fenomena di media massa. Nah, jawabannya yaitu bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi, ide atau pesan yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan atau isu-isu politik dari satu pihak ke pihak lain. Nah, proses ini melibatkan aktor politik seperti politisi, partai, atau lembaga negara. Nah, media massa dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, atau mendapatkan dukungan politik. Nah, contoh daripada fenomena komunikasi politik di media massa ini misalkan pada debat kandidat presiden itu kan selalu ditayangkan ya di televisi juga. Kemudian iklan politik kayak jargon-jargon dalam iklannya suka ada ya. Kemudian di media sosial banyak sekali tokoh-tokoh politik yang atau kandidat yang aktif dalam media sosial, kemudian framing berita. Baik, itu jawaban yang pertama. Kemudian soal yang kedua yaitu adopsi teori pemasaran dalam politik dan perbedaan kampanye serta pemasaran politik. Baik, jadi teori pemasaran diadopsi dalam politik karena fokusnya pada pendekatan berbasis konsumen yang sejalan dengan kebutuhan politik modern untuk memahami dan memenuhi keinginan pemilih. Nah, dalam politik, pemilih diposisikan sebagai konsumen, sedangkan kandidat diposisikan dalam program politik adalah produk yang dijual. Nah, itu. Kemudian perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Jadi, kampanye politik adalah proses komunikasi langsung untuk menarik dukungan, sering bersifat taktis dan berfokus pada jangka pendek seperti rapat umum, debat, atau iklan. Nah, kalau pemasaran politik yaitu strategi yang lebih luas, mencakup riset pemilih, segmentasi audiens, branding kandidat, dan positioning. Nah, pemasaran politik ini bersifat strategis dan berjangka panjang. Nah, baik. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seseorang. Nah, jadi kandidat dalam kontestasi politik jelaskan melalui tokoh-tokoh politik tertentu ya. Nah, jadi komunikasi politik ini memengaruhi elektabilitas kandidat dengan membangun citra, menonjolkan kompetensi, dan membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan tokoh politiknya yaitu Bapak Haji Deddy Mulyadi. Nah, beliau teman-teman juga sudah pada tahu, mohon maaf ya, sudah pada tahu bahwa Pak Deddy Mulyadi ini adalah seorang bupati yang dulu di Purwakarta. Kemudian beliau adalah seorang tokoh politik asal Jawa Barat ya, yang pernah menjabat sebagai bupati di Purwakarta, dikenal karena komunikasi politiknya yang khas dan efektif dalam membangun citra. Strategi komunikasinya berdampak signifikan pada elektabilitasnya, terutama dengan pendekatan budaya dan media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik Bapak Haji Deddy Mulyadi ini? Teman-teman juga banyak yang sudah tahu bahwa yang pertama yaitu pendekatan budaya lokal. Nah, jadi Bapak Deddy ini sering tampil mengenakan pakaian tradisional Sunda seperti dengan memakai ikat,
dan baju khas Sunda dalam berbagai kesempatan ya. Nah, kisah ini tidak hanya menunjukkan kebanggaannya terhadap budaya lokal, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Sunda. Nah, pendekatan ini membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang memahami akar budaya masyarakatnya. Kemudian beliau juga menggunakan konten inspiratif di media sosial. Nah, jadi Kang Haji Deddy Mulyadi ini aktif di media sosial seperti YouTube, kemudian Facebook untuk berbagi konten yang menunjukkan empati beliau dan kerja nyata seperti membantu masyarakat kecil. Nah, videonya yang menampilkan interaksi langsung dengan warga desa, pedagang kecil atau petani. Nah, ini menciptakan citra sebagai pemimpin yang hadir dan peduli untuk rakyat kecil. Nah, konten ini sering menjadi viral, meningkatnya popularitasnya di luar Jawa Barat, alhamdulillah ya. Kemudian beliau juga menggunakan strateginya dengan komunikasi humanis dan narasi simpati, ya seperti itu. Baik, nah kemudian dari komunikasinya itu ada dampak pada elektabilitasnya seperti peningkatan popularitas regional. Nah, jadi strategi komunikasinya ini memperluas pengenalan beliau, namanya dari tingkat kabupaten ke provinsi bahkan nasional. Dan kemarin pun Bapak Haji Deddy Mulyadi menjadi kandidat terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian pencitraan sebagai pemimpin merakyat. Nah, masyarakat melihat Kang Deddy ini sebagai sosok yang mampu membawa aspirasi rakyat kecil. Nah, hal ini membuatnya tetap relevan di panggung politik dan menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kontestasi politik mendatang. Kemudian mobilisasi dukungan kalangan masyarakat bawahnya juga, mobilisasi dukungan di kalangan masyarakat bawahnya juga, pendekatan emosionalnya ini dan narasi sifatnya ini berhasil memobilisasi dukungan dari masyarakat pedesaan dan kalangan menengah ke bawah. Baik, seperti itu. Untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan menurut Anda pengertian tentang mitologi dalam politik dan bagaimana contoh realitasnya di panggung politik, berikan contohnya. Nah, baik, jawabannya yaitu Bapak bahwa mitologi dalam politik ini adalah penggunaan narasi, simbol atau cerita yang sering kali dilebih-lebihkan untuk menciptakan persepsi atau keyakinan tertentu dalam masyarakat. Nah, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta, tetapi tujuannya adalah membangun legitimasi, menciptakan identitas kolektif atau memperkuat dukungan terhadap pemimpin, partai atau ideologi tertentu. Nah, baik, kemudian contoh realitas di panggung politiknya itu misalkan pada narasi pemimpin sebagai penyelamat bangsa. Jadi dengan narasi pemimpin ini, seorang pemimpin dipromosikan sebagai figur heroik yang dianggap satu-satunya yang mampu membawanya negara keluar dari krisis, meskipun prestasinya ini tidak sepenuhnya mendukung klaim tersebut. Kemudian contohnya itu seperti pemimpin yang disebut sebagai bapak pembangunan. Nah, meskipun ada banyak pihak lain yang terlibat, tetapi dalam proses pembangunan gitu. Baik, kemudian untuk yang kedua yaitu penciptaan musuh bersama. Jadi dalam penciptaan musuh bersama ini, mitologi politik sering menciptakan gambaran musuh yang abstrak atau dilebih-lebihkan, seperti ancaman asing atau kelompok penghancur bangsa untuk menyatukan rakyat di bawah kepemimpinan tertentu. Baik, seperti itu. Kemudian contohnya itu seperti propaganda bahwa oposisi adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Baik.
Itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu romantisasi masa lalu. Nah, partai atau pemerintah tertentu sering mengklaim bahwa masa kepemimpinan mereka di masa lalu adalah zaman keemasan untuk mendapatkan dukungan di masa kini. Seperti itu. Untuk contohnya itu klaim bahwa di bawah kepemimpinan kami ekonomi pernah tumbuh pesat tanpa menyebutkan konteks atau tantangan yang sebenarnya. Kemudian mitologi dalam politik ini sering efektif karena membangkitkan emosi masyarakat dan membangun narasi yang mudah diterima meskipun tidak selalu didukung oleh fakta objektif. Baik, kemudian untuk soal yang kelima yaitu berikan pandangan Anda tentang perilaku komunikasi politik dari keempat peserta Cabuk dan Cawabuk dalam kontestasi Pilgub Wabub 2024 di Purwakarta. Baik, pandangan saya terhadap Cabuk dan Cawabuk ini yang kemarin yang pertama Bapak Jenjo ya, yang pertama atau dikenal dengan Om Jen, Abang Ijo. Menurut saya pasangan ini memanfaatkan mitologi politik dengan membawa pengaruh dari tokoh politik yang sudah terkenal seperti Deddy Mulyadi. Nah, tokoh berpengaruh di Purwakarta ini, nah dukungan ini digunakan untuk memperkuat citra sebagai pemimpin berpengalaman. Nah, elektabilitas mereka yang tinggi juga didukung komunikasi populer seperti fokus pada masyarakat bawah melalui pesan-pesan di media sosial dan program pro rakyat. Nah, jadi yang pertama intinya beliau membawa mitologi politik dengan membawa tokoh yang sudah terkenal gitu ya, seperti Bapak Haji Deddy Mulyadi, seperti di spanduk-spanduknya juga sudah ada Bapak Haji Deddy Mulyadi. Kemudian nomor urut 2, nah Bapak Hayadi dan Bapak Pin. Nah, menurut saya beliau menggunakan komunikasi politik pasangan ini mengedepankan pendidikan, terus narasi teknokratis dengan program pembangunan berbasis transparansi dan pemberdayaan desa. Kemudian yang ketiga, paslon nomor 3 Abu Ade dan Haji Budi, menurut saya Ibu Ane Ratnasari ini sebagai Bupati Pertahanan ya menggunakan gaya komunikasi berbasis pencapaian selama masa kepemimpinannya. Namun elektabilitas mereka menurun karena terbatasnya daya tarik terhadap pemilih baru dan kritik terhadap kebijakan selama periode sebelumnya, begitu. Kemudian untuk paslon nomor 4 Bapak Zainal Arifin dan Haji Sona, menurut saya beliau pasangan ini tampaknya kurang aktif dalam menciptakan komunikasi politik yang menarik. Elektabilitas mereka rendah mencerminkan kurangnya penetrasi pesan ke pemilih dan minimnya dukungan politik. Baik, mungkin hanya itu Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.